wabarakatuh. Jadi saya di sini akan menjelaskan hasil ujian akhir semester mata kuliah pemrograman. Pada soal ini saya diminta untuk membenarkan kesalahan pada program Python dan memperbaikinya supaya bisa berjalan dengan lancar. Untuk soal pertama di sini, kesalahan pertama itu terdapat pada penulisan fungsi hitung rata di sini. Awalnya penulisannya hanya seperti ini, seperti ini. Karena ini termasuk fungsi, jadi tidak boleh menggunakan spasi. Jadi bisa tanpa spasi atau menggunakan garis bawah seperti ini. Kemudian di sini itu karena untuk rumus rata-ratanya itu jumlahnya itu harusnya per 3 karena nilai datanya ada 3, nilai 1, 2, dan 3. Terus juga ditambah dengan return ini. Nah, kemudian untuk inputannya ini juga ditambahkan dengan int, integer. Tambah dengan integer. Sebenarnya bisa juga float, tapi aku di sini menggunakan integer. Karena untuk memasukkan nilai itu, untuk input nilai itu karena termasuk angka, jadi menggunakan integer atau float. Nah, kemudian awalnya di sini juga ada tertulis hasil rata-rata print seperti ini, tapi kita di sini menggunakan satu saja yang di bawah ini. Ini hasilnya kita akan coba apakah berhasil. Maaf agak lama. Nah, kita masukkan nilai satunya itu 90, nilai 2 nya itu 78, dan nilai 3 nya anggaplah 98. Maka hasil perhitungannya ada segini. Kita menggunakan integer supaya menjadi bilangan bulat, tetapi di sini tetap aja ada komanya. Kenapa? Karena ini jumlah kalau dalam pembagian di integer itu tetap hasilnya nanti bisa ada koma-komanya, jadi bisa jadi float ya. Selanjutnya itu untuk nomor 2. Nah, di nomor 2 ini juga sama, penulisan ininya itu tadinya tidak menggunakan garis bawah atau dia menggunakan spasi, itu tidak bisa terdeteksi fungsinya. Kemudian juga sama untuk tadi itu kesalahannya di sini juga karena dia per 2, seharusnya per 3 karena ada tugas UTS sama UAS. Selanjutnya itu di sini masih aman sama karena di soalnya itu dia nilainya itu dari 75 itu dinyatakan lulus. Jika selain itu maka tidak lulus. Kemudian juga ditambahkan return total, return rata, dan return status. Kemudian juga di sini juga dimasukkan integer. Kemudian di sini juga dimasukkan integer karena ini sama, ini memasuk input nilai, jadi kita masukkan integer supaya bisa dimasukkan angka bilangan bulat. Kemudian di sini juga sama. Maaf. Di sini juga sama, dimasukkan print-printannya, tapi tadi tuh print-printan ini tuh berada di atas sini. Jadi kita pindahkan ke bawah sini. Karena tadi juga ada 2 print-printan seperti ini, ada print-printan seperti ini tadi di atas ini juga, jadi kita hapus, kita masukin di bawah saja. Kemudian kita coba dulu, misalnya nilai tugasnya itu 90, nilai tesnya itu 89, dan nilai UASnya itu 87, maka hasilnya, nah
Jadi kita akan di sini mendapatkan total nilainya itu 266 dan nilai rata-ratanya itu 88,66 sekian. Statusnya lulus. Kita dapatkan ini. Selanjutnya itu penyebab. Kenapa ini bisa terjadi? Mungkin karena salah ketik atau lupa akan rumusnya itu. Kalau di sini ada 3 gitu, kalau di sini rumusnya 2, jadi mungkin salah ketik atau gimana gitu. Dan di sini juga untuk analisisnya tadi itu kan tidak menggunakan garis bawah atau dia menggunakan spasi gitu. Nah itu mungkin terjadi karena lupa atau emang sudah lupa dan emang terbiasa tanpa spasi gitu. Maksudnya terbiasa pakai spasi. Nah selanjutnya itu tadi tidak menggunakan return. Itu mungkin tadi lupa mungkin. Selanjutnya, hal ini tuh bisa mengakibatkan ini maksudnya itu tidak jalan, programnya jadi tidak jalan karena kesalahan pada rumus dan kesalahan pada fungsi itu mengakibatkan si program ini tuh tidak bisa berjalan dengan lancar. Nah selanjutnya itu ada di nomor 3. Nah kalau di nomor 3 ini tuh ada soal cerita. Pertama itu di sini juga sama, dia tidak menggunakan garis bawah atau dia langsung menggunakan ini, tidak menggunakan garis bawah atau spasi gitu, jadi langsung spasi aja kayak tadi. Nah ini juga sama, pokoknya tuh dalam fungsi ini tidak boleh menggunakan spasi kecuali untuk tulisan seperti ini, tulisan di titik 2 atas. Selanjutnya di sini juga sebenarnya dijelaskan di soal cerita tersebut bahwa lembur itu sama dengan jam lembur dikali tarif. Tapi pada program ini tadi itu tertulis jam lembur ditambah tarif, karena itu salah. Jadi aku benarkan di situ. Kedua itu juga sama. Nah ini tadinya kali gitu, seharusnya tambah karena sudah ada di soal cerita gitu, sudah dijelaskan di soal cerita. Jadi ini kesalahannya. Terus juga di sini itu tadinya itu kategorinya itu kalau menurut soal cerita lebih dari sama dengan 5 juta itu sama dengan gaji tinggi. Namun sebelumnya di program ini ditulis gaji lebih dari sama dengan 5 juta itu sama dengan gaji standar, dan selain itu gaji tinggi. Jadi karena terbalik, jadi kita benarkan. Terus juga returnnya juga tadi tidak ditambahkan. Nah ini juga integernya juga tidak ditambahkan. Ini karena sudah saya jelaskan dari sebelumnya, kalau untuk memasukkan input angka itu harus menggunakan integer atau float. Tapi kita di sini menggunakan integer saja. Selanjutnya itu kita tinggal masukkan total ini primnya. Sama sebelumnya tadinya ini juga ada 2 di sini juga, tapi kita menggunakan satu saja, kita masukkan di paling bawah saja. Selanjutnya kita coba apakah bisa. Gaji pokoknya, misalnya gaji pokoknya kita masukkan 6 juta. Masukkan 6 juta. Nah jam lemburnya ini kita masukkan 5 jam aja. Nah tarif lemburnya kita masukkan 60.000. Upah lemburnya kita udah dapat, jadinya upah lemburnya cuma 300.000 dan total gajinya itu 6.300.000. Jadi kategori gaji tinggi. Di sini sudah dijelaskan. Jadi sekian sekian video dari saya. Maaf
Jika ada kesalahan kata, saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.